ketika pabrik baja Eropa dengan sejarah lebih dari 100 tahun mengalami kerugian serius dan akan ditutup. Selanjutnya, pabrik baja Eropa ini diakuisisi oleh Amerika Serikat dengan menghabiskan sekitar 33 juta dolar Amerika Serikat. Setelah 9 tahun beroperasi, ternyata Amerika Serikat tidak hanya gagal membawa kemajuan pabrik baja ini, tetapi malah menjadi semakin berhutang. Dalam situasi keputusasaan, Amerika Serikat akhirnya menjual pabrik baja ini seharga 1 dolar Amerika Serikat saja. Ini adalah pabrik baja tidak berharga yang dibeli oleh China seharga 46 juta dolar Amerika Serikat dari pemerintah Serbia. Keputusan China ini tentu membuat Amerika Serikat terkejut dan juga membuat banyak orang bingung dengan langkah China ini. Karena pada saat itu, banyak media Eropa percaya bahwa akuisisi China atas pabrik baja ini adalah sebuah keputusan yang sangat bodoh, dan mereka menganggap ini akan membuat China merugi. Lantas kenapa China membeli pabrik baja yang bangkrut ini, dan bagaimana perkembangannya sekarang? Sejak tahun 1913, perusahaan ini adalah pabrik baja besar yang didirikan di Serbia. Dengan nama pabrik baja Smederevo, pabrik ini memiliki sejarah yang panjang dan menjadi kebanggaan Serbia pada kala itu. Pabrik baja besar ini memiliki sekitar 5.000 karyawan dan telah memberikan kontribusi 40% dari pendapatan fiskal Smederevo. Bahkan setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua, pabrik ini semakin berkembang. Kemudian dengan pesatnya perkembangan industri baja dunia, terjadi kesenjangan antara pabrik baja Smederevo dengan pabrik baja canggih dunia lainnya. Ditambah lagi dengan persaingan sengit di pasar baja internasional. Selain itu, peralatan produksi dan teknologi pabrik baja Smederevo semakin terbelakang. Hingga pada akhirnya, output pabrik ini turun secara drastis, dan dalam keadaan manajemen yang buruk, pabrik baja Smederevo terus mengalami kerugian dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 2002, pabrik baja ini dinyatakan bangkrut dan mengakhiri kejayaannya. Ketika pabrik baja Smederevo dinyatakan bangkrut, Amerika Serikat membeli pabrik baja ini seharga 33 juta dolar Amerika Serikat. Memang untuk waktu yang lama, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat suka menggunakan dolar mereka untuk membeli aset global terutama di industri nyata. Amerika berharap untuk mengoperasikan kembali pabrik baja dan mengubahnya dengan teknologi canggihnya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk negaranya. Akan tetapi, akuisisi pabrik baja oleh Amerika ini lebih seperti menimbun, menunggu sampai harga yang tepat untuk dijual kembali. Akan tetapi dalam hal bisnis, perusahaan Amerika mungkin tidak pandai dalam hal manajemen. Setelah mereka mengakuisisi pabrik baja ini, mereka masih menggunakan metode operasi tradisional untuk diproduksi dan tidak ada pembaruan baik dalam sistem dan peralatan. Setelah 9 tahun lamanya dioperasikan oleh Amerika Serikat, pabrik baja Smederevo ini telah menjadi semakin merugi serius dari tahun ke tahun. Dan untuk menghindari hutang dan bertambahnya kerugian, Amerika Serikat terpaksa harus meninggalkan pabrik baja ini. Hingga pada akhirnya pabrik baja Smederevo ini dijual kembali ke pemerintah Serbia dengan hanya seharga 1 dolar Amerika Serikat. Dari akuisisi awal sebesar 33 juta dolar Amerika menjadi penjualan akhir dengan 1 dolar saja, Amerika Serikat tidak hanya kehilangan 33 juta dolar Amerika di pabrik baja ini, belum lagi biaya-biaya operasional dan berbagai investasi di pabrik baja ini dalam 9 tahun terakhir. Dan saat itu, tidak ada yang mau mengambil alih kekacauan ini. Dan ini mengakibatkan banyak orang kaya dan pengusaha takut mengulangi kesalahan Amerika Serikat. Tetapi di tahun 2016, pabrik baja yang sudah berkali-kali terbengkalai ini hidup kembali di bulan April. Sebuah perusahaan baja China yang bernama High Steel Group bersedia membayar dengan harga tinggi sebesar 46 juta dolar Amerika untuk mengakuisisi pabrik baja yang ditutup ini. Pada saat itu, keputusan China langsung mengejutkan pihak Amerika Serikat dan banyak media di Eropa memberikan komentar atas akuisisi China ini dan mereka menyebutnya ini adalah keputusan yang sangat bodoh. Jadi, mengapa China membeli pabrik baja yang tutup ini seharga 46 juta dolar Amerika Serikat?
Sebenarnya sebelum akuisisi, perusahaan China telah melakukan penelitian yang memadai pada pabrik baja Smedya Rivo. Dan setelah akuisisi selesai, China segera membentuk kelompok kerja dan langsung mereformasi pabrik baja ini. Dan untuk penyelamatan pabrik baja ini, China pertama kali memperkenalkan sejumlah besar peralatan teknologi canggih dan meningkatkan proses produksi baja ini. China tidak hanya harus meningkatkan kualitas produksi baja, akan tetapi China harus dengan cepat merubah kerugian menjadi keuntungan, dan ini adalah masalah terbesar yang dihadapi China. Sebelum China mengambil alih pabrik baja Smedya Rivo, pabrik baja ini memiliki ribuan karyawan. Dan dalam hal ini, perusahaan-perusahaan multinasional pasti akan memberhentikan sejumlah besar karyawannya untuk mencapai profitabilitas sesegera mungkin dan hanya menyisakan karyawan yang dapat menyelesaikan tujuan produksi. Akan tetapi, hal ini sangat berbeda dengan langkah China. Semua karyawan pabrik baja yang berjumlah 5.000 orang ini tetap dipertahankan, dan China hanya mengirimkan 9 teknisi China yang ditempatkan di pabrik ini untuk manajemen yang memungkinkan pabrik memiliki otonomi produksi yang lebih besar. Model 0 PHK yang diterapkan oleh perusahaan China tentu sangat diterima dengan baik oleh pemerintah dan rakyat Serbia. Hingga pada akhirnya, setelah 2 tahun beroperasi, pada tahun 2018, pabrik baja Smedya Rivo menciptakan rekor produksi tertinggi dalam 105 tahun. Dengan output 1,77 juta ton dan dengan pendapatan setinggi 1 miliar dolar Amerika Serikat, dan perusahaan ini menjadi perusahaan penghasil ekspor terbesar di Serbia. Setelah beberapa tahun beroperasi, China telah benar-benar menghidupkan kembali pabrik baja Smedya Rivo yang hampir bangkrut ini. Dan keberhasilan China mendapat pujian oleh Presiden Serbia, dan beliau menyebutnya sebagai sebuah keajaiban yang terjadi bagi Serbia. Dan beberapa media lokal juga melaporkan bahwa China telah menyelamatkan pabrik baja Smedya Rivo dan juga telah meningkatkan pembangunan ekonomi kota-kota setempat, seperti menciptakan banyak pekerjaan dan membawa pendapatan stabil bagi sebagian masyarakat setempat. Pada tahun 2022, pabrik baja Smedya Rivo telah menciptakan tingkat pendapatan tertinggi yang pernah ada, dan kapasitas produksi tahunannya juga telah melampaui 2,2 juta ton. Dan sebelumnya di tahun 2020, pabrik baja Smedya Rivo mencapai produksi baja sebesar 1,48 juta ton, yang 80%-nya dijual ke negara-negara Uni Eropa. Dan pabrik baja Smedya Rivo ini juga telah menjadi salah satu perusahaan paling kompetitif di pasar baja Eropa. Dalam konteks krisis global, langkah China menunjukkan salah satu prinsip utama pertukaran ekonomi luar negeri mereka, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan. Di bawah kebijakan One Belt One Road, China telah menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi dengan banyak negara yang membawa dividen tidak hanya ke China, tetapi juga untuk pembangunan orang-orang di negara lain. Mungkin orang Amerika tidak akan membayangkan bahwa pabrik baja yang tidak memiliki masa depan ini telah berubah ke kehidupan baru setelah diakuisisi oleh China dan sekaligus melompat ke garis depan dunia. Dan diyakini banyak orang bahwa di masa depan akan lebih banyak lagi kerjasama yang saling menguntungkan dari terjalinnya hubungan baik ini. Bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.